Om Swastiastu. Halo Sobat Belajar, bertemu kembali dengan Bapak Maditya Astri. Semoga Sobat Belajar dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa belajar dengan baik. Pada kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang ikatan kimia. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang anak-anak harus kuasai pada kali ini, yaitu yang pertama, menjelaskan tentang kecenderungan suatu unsur dalam mencapai kestabilan. Yang kedua, menuliskan lambang Lewis dari suatu atom. Yang ketiga, menjelaskan proses pembentukan ikatan ion. Baik, Sobat Belajar, untuk bisa memahami hal itu, perhatikan gambar berikut. Pada gambar, anak-anak sudah tahu itu gambar apa, karena gambar itu adalah di dalamnya sering kita gunakan sebagai bumbu masakan. Nah, yang sudah tidak asing lagi bagi Sobat Belajar. Tentu kita bertanya, unsur apa yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana cara terikatnya. Nah, untuk bisa memahami hal itu, mari kita bahas satu persatu. Baik, materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang kestabilan suatu unsur. Faktanya bahwa unsur gas mulia itu sulit bereaksi dengan unsur lain. Di alam, unsur gas mulia kebanyakan ditemukan dalam keadaan bebas atau dalam keadaan unsur. Kenapa demikian? Kalau Sobat Belajar mengingat kembali tentang sifat dari suatu unsur, yaitu tentang energi ionisasi dan afinitas elektron, tentu Sobat Belajar akan bisa menjelaskan kenapa seperti itu. Unsur yang memiliki energi ionisasi tinggi dan afinitas elektron yang rendah, seperti gas mulia, itu akan sulit sekali bereaksi dengan unsur lain. Nah, menurut G.N. Lewis dan W. Kossel, sulitnya unsur gas mulia berikatan dengan unsur lain itu disebabkan karena keunikan daripada konfigurasi elektronnya. Nah, kemudian G.N. Lewis memperkirakan bahwa konfigurasi gas mulia itu menjadi rujukan dari semua atom untuk mencapai kestabilannya. Artinya apa? Artinya bahwa atom-atom selain gas mulia, ketika dia mau berikatan, maka unsur tersebut harus mengubah pola konfigurasi elektronnya menyerupai konfigurasi elektron gas mulia. Dari gambar kita lihat bahwa unsur gas mulia itu memiliki elektron valensi 2 untuk helium dan 8 untuk yang lain. Artinya bahwa helium memiliki struktur duplet atau 2 elektron terluar, sedangkan yang lain adalah memiliki struktur oktet, 8 elektron keluar. Selanjutnya kita akan bahas lambang Lewis. Apa itu lambang Lewis? Seperti namanya, lambang Lewis itu ditemukan atau digambarkan pertama kali oleh seorang ahli kimia yang bernama G.N. Lewis. Beliau menggunakan titik atau tanda silang untuk menyatakan elektron valensinya dengan cara membubuhkan titik atau tanda silang di luar masing-masing atom sejumlah elektron valensinya. Baik, untuk memperkuat konsep tentang lambang Lewis, silakan kerjakan soal berikut. Ya, gimana? Sudah dibuat? Iya. Gimana? Mudah atau sulit? Nah, sekarang untuk bisa memastikan jawaban anak, perhatikan tampilan berikut. Gimana? Betul kan? Iya. Bapak yakin Sobat Belajar bisa menjawab dengan baik. Dengan nomor atom 18, tentu langkah-langkah yang anak-anak harus buat adalah menuliskan konfigurasi per kulit daripada atom, yaitu 288, sehingga sahabat belajar menemukan bahwa
argon itu memiliki 8 elektron valensi. Nah, 8 elektron valensi itu kita jabarkan, kita notasikan dengan titik di setiap sisi daripada AR. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalsium dengan nomor atom 20. Kalau kita buat konfigurasinya adalah 2882. Sehingga di sana kelihatan bahwa ada 2 elektron pada kulit terluar. Nah, itu yang kita jabarkan. Yang 2 itu jabarkan di masing-masing atau di sebelah sisi daripada Ca. Bisa di atas, bisa di bawah. Yang penting ada 2 titik atau 2 referensinya. Baik, sobat belajar. Pada materi yang ketiga ini, kita akan mempelajari proses terbentuknya ikatan ion. Dalam gambar yang Bapak tampilkan, yang sobat belajar tadi lihat bersama-sama, berupa kemasan garam dari dolphin, yang tentu sobat belajar sudah tahu zat kimia apa yang ada di dalamnya. Kita tahu bersama bahwa di dalamnya ada senyawa yang namanya adalah senyawa NaCl atau natrium klorida. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan kita bersama adalah bagaimana proses terjadinya ikatan kimia pada senyawa NaCl. Nah, untuk bisa memperjelas atau membahas itu, perhatikan langkah-langkah pembentukan ikatan ion. Yang pertama, langkah pertama adalah menentukan konfigurasi elektron dari masing-masing unsur dengan menggunakan konfigurasi di masing-masing kulit. Yang kedua, tentukan jumlah elektron yang dilepas maupun yang diterima. Nah, setelah itu samakan jumlah elektron yang dilepas yang diterima. Kemudian tuliskan rumus kimia yang terjadi. Nah, langkah terakhir adalah tuliskan lambang Lewisnya. Jadi itu adalah langkah-langkah yang harus sahabat belajar lewati ketika menjelaskan proses pembentukan ikatan ion. Bapak berikan contoh adalah pada senyawa NaCl, Na dengan nomor atom 12, Cl dengan nomor atom 17. Nah, Na dengan nomor atom 11 bisa kita jabarkan menjadi 281. Artinya bahwa natrium di sini harus melepaskan 1 elektron agar dia stabil menjadi Na+ dengan konfigurasi 28. Kemudian Cl dengan nomor 17, kalau kita buat konfigurasinya adalah 287. Maka Cl harus menerima 1 elektron membentuk ion Cl- dengan konfigurasi 288. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa elektron yang dilepas oleh natrium itu adalah 1, sedangkan elektron yang diterima oleh Cl adalah 1. Berarti bahwa jumlah elektron kedua atom itu sudah sama, sehingga tinggal kita menjumlahkan. Nah, Na+ dengan Cl- itu memiliki gaya elektrostatik, sehingga menjadilah senyawa NaCl atau natrium klorida. Sahabat belajar yang sehat dan baik, itulah video kali ini yang bisa Bapak tampilkan. Mudah-mudahan sahabat belajar bisa memahami dengan baik. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.